Ya, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Balik lagi bareng aku Kira dan juga Aku Afif. video ini konsepnya podcast yang bisa kalian dengerin tanpa lihat videonya. Cuma kalau mau dilihat videonya, ya nggak apa-apa juga. Ya, Afif, belakangan ini aku dapat insight setelah beberapa kali ngonten. Ya. Ternyata bikin personal branding buat seorang programmer tuh lumayan penting juga ya. Iya penting ya, karena gini ya, mungkin untuk saat ini ya di era sosial media kayak gini gitu, personal branding itu jadi salah satu hal yang cukup lumayan dilirik lah gitu ya. Betul. Dilirik sama rekruter atau HRD gitu ya. Sekarang juga kalau teman-teman lihat ada beberapa rekruter yang ya bikin konten juga gitu ya, sering ngebahas tentang proses rekrutmen. Betul. Nah, salah satunya kan yang dilihat saat ini katanya adalah sosial media. Betul, sosial media tuh di stalk juga ternyata. Iya, jadi nggak cuman CV doang kalau Betul. sekarang gitu ya. Nah, salah satu fungsinya sosial media itu bisa jadi salah satu media untuk personal branding tadi. Betul. Jadi mungkin simpelnya kalau kita bisa bahas untuk programmer, personal brandingnya seperti apa sih? Oke, jadi kalau programmer itu mungkin ya untuk memperlihatkan kita itu bahwa kita adalah seorang programmer, mungkin bisa mulai dari bikin konten ya. Konten yang berhubungan dengan programming. Betul, yang berhubungan dengan coding ya. Benar-benar. Jadi mungkin ya nggak harus yang terlalu teknikal gitu ya. Mungkin yang masih berhubungan ya bikin yang simple aja. Misalkan ngasih tips and tricks gitu ya. Tips cara cepat ngoding kayak gimana gitu ya. Terus atau juga penggunaan tools misalnya. Atau Betul. juga kita bisa mamerin apa sih yang pernah kita bikin. Gitu. Iya, jadi kayak misal atau kita bikin kayak tutorial bikin apa dari nol gitu ya. Jadi kayak kelihatan gitu apa aja tools yang dipakainya, gimana cara kita ngoding gitu, gimana coding yang kita tulis gitu, dan gimana cara kita solve sebuah problem gitu kan. Benar-benar. Dan ya dengan kita memperlihatkan kemampuan kita, istilahnya menggunakan tools lah atau misalkan bahasa pemrograman atau apapun itu, ya otomatis kan orang-orang jadi ngelihat bahwa oh ternyata si A ini dia bisa bikin itu pakai teknologi apa gitu ya. Nah, itu jadi salah satu kelebihannya gitu. Nah, iya betul. Nah, kan kadang orang minder nih bikin konten, takut nggak rame katanya, takut nggak banyak yang nonton, nggak banyak yang followersnya. Menurutku sendiri, mungkin kalau personal branding untuk kita sebagai programmer tuh justru awalnya emang jangan ngelihat ke situ nggak sih? Iya, benar sih. Mungkin kalau misalnya videonya ternyata rame, banyak yang suka dan banyak yang follow misalnya, itu kayak semacam bonus lah ya. Bonus, karena kan tujuan utamanya bukan ke situ sebetulnya. Betul. Tadinya tuh tujuan utamanya misalnya pengen ngasih tahu ke orang lain kalau saya programmer yang bisa ini itu supaya membuka peluang kerja gitu kan. Benar. Jadi jangan fokus dulu misalkan oke, bikin konten itu ya harus viral, harus FYP atau misalnya harus dapat duit dari konten itu, enggak gitu ya. Tapi benar-benar fokus aja content creation gitu ya, untuk ya bisa mengedukasi juga orang lain misalnya. Dan ya dengan hal tersebut tentu orang-orang akan ngelihat kita, oh iya si A ini jago loh di bidang ini gitu ya. Betul. Dan itu juga jadi satu nilai tambah, kita bisa dilirik oleh mereka-mereka yang membutuhkan jasa kita. Nah, kalau aku sendiri juga awalnya tuh waktu awal ngonten tuh kan kurang lebih udah setahun lah ya ngonten soal IT dan coding gitu. Awalnya tuh tujuannya buat ngasih tahu ke dunia kalau seorang Rizky Ramadan itu programmer front end gitu. Tujuan awalnya kan pasti kayak gitu. Nah, kalau Afif sendiri gimana mulainya? Iya, oke. Jadi kalau aku tuh sebenarnya udah mulai agak lama gitu ya. Cuman baru seriusnya mungkin ya setahun terakhir lah. Lamanya sih di YouTube gitu ya. Jadi kalau aku sendiri di YouTube itu bikin yang lumayan best practice ya biasanya. Nah, itu adalah hasil belajar gitu. Jadi apa yang udah aku pelajari dibikin konten ya. Tujuannya apa? Kalau misalkan lupa gitu ya, bisa lihat konten sendiri. Nah, gitu, nggak akan nyari lagi kemana. Oh, materi ini lupa, ya udah tonton aja. Nah, di satu sisi aku juga bisa ngasih insight ke teman-teman yang mau belajar mungkin gitu ya. Contoh misalkan di konten YouTubeku ada React gitu ya. Teman-teman yang mau belajar React ya silakan gitu ya. Nah, kalaupun aku lupa nanti nggak akan nyari kemana-mana lagi. Betul, cari aja sendiri. Video sendiri aja gitu. Jadi motivasinya ke situ. Dan seiring berjalannya waktu ya kurang lebih sama tadi ya. Ketika masuk ke TikTok gitu ya, itu lebih ke tips and tricks yang simple gitu. Ya biar dilirik aja sama orang-orang bahwa oh si A ini bisa loh bikin ini gitu. Betul. Nah, atau mungkin kalau misalnya nggak pede
video rekam gitu bisa bikin kayak grid di Instagram ya. Iya, benar. Kayak beberapa slide cara bikin apa gitu yang simple gitu. Benar. Kayak misal kita bikin tampilan sesuatu gitu, Iya, HTML-nya apa, CSS-nya apa, JavaScript-nya apa gitu kan. Benar. Microblog ya disebutnya. Nah, betul itu. Jadi nggak harus nampilin suara, nggak usah nampilin wajah gitu ya. Bikin aja konten seperti itu gitu ya. Betul. Jadi itu tuh lebih cocok untuk yang introvert lah ya, lebih ramah introvert gitu. Teman-teman kan kadang ada yang introvert dan nggak pede depan kamera gitu. Dan aku sendiri juga awalnya orang yang introvert dan nggak pede depan kamera gitu. Tapi lama-lama terbiasa bikin aku jadi pede gitu. Oke. Nah, kalau Kira sendiri gitu ya, kan tadi awalnya nggak pede gitu ya. Nah, untuk membangun pede itu gitu ya, gimana kira-kira? Untuk membangun PD itu kita harus belajar dengan yang namanya terbiasa dan berdamai dengan diri kita sendiri. Oke. Karena kan kita kalau misalnya ngerekam terus dengar suara sendiri, wah aneh banget ini. Pasti aneh banget tuh. Kayak pertama pasti kayak gitu. Tapi lama kelamaan setelah dengar lagi, terus ngebikin mindset ke diri sendiri gitu, ngebisikin ke diri sendiri kayak ini teh suara kita yang orang lain denger loh gitu. Jangan ngerendahin diri kita sendiri gitu. Jadi kayak lama-lama kebiasa juga gitu. Kalau oh iya suaraku begini, terus aku kalau di kamera begini. Iya, gitu. Benar. Jadinya pede gitu. Benar. Dan mungkin juga kalau kita ngelihat ya konten pertama kita di sosial media gitu itu pasti jelek gitu. Kalau kita ngelihatnya sekarang gitu ya. Betul. Kalau kita ngebandingin antara yang dulu dengan yang sekarang pasti selalu oh ternyata dulu saya begini gitu. Tapi itu kan namanya proses ya. Betul. Semua orang yang bikin personal branding di internet tuh pasti awalnya kualitasnya rendah lah gitu, karena gearnya pasti terbatas gitu. Benar. Dan bicara soal gear, menurutku mulai aja dulu gitu dengan apapun yang kita punya gitu. Benar ya. Kalau misalnya kita udah sebelum mulai udah beli ini, beli itu, terus motivasinya tiba-tiba hilang kan sayang juga gitu. Jadinya malah rugi ya. Betul, malah rugi. Iya. Jujur aku juga dulu pas pertama ngonten di TikTok gitu ya, itu cuma pakai kamera HP gitu ya. Sampai sekarang pun sebenarnya masih pakai kamera HP. Dan mikrofon bawaan HP-nya. Betul. Kalau aku awal ngonten di TikTok langsung pakai, karena udah ada PC jadi bisa pakai PC sih. Dan kontennya emang nggak perlu pakai HP juga. Benar ya. Jadi manfaatkan aja yang ada gitu ya. Betul. Jangan yang sebetulnya boleh aja kalau mau misalkan ngemodal gitu ya. Betul, prepare gitu. Tapi kalau misalkan ada yang bisa kita manfaatkan, kenapa enggak? Betul. Nah, ditakutkan kalau misalnya udah ngemodal nih kita bosen. Makanya kenapa aku bilang pakai yang ada dulu untuk ngukur ke diri sendiri nih. Kayak kita bisa nggak konsisten bikin konten gitu. Ketika kita bosan, apa yang kita lakukan, handling apa yang kita lakukan gitu. Benar. Nah, kira-kira nih kalau misalkan tadi kan bikin personal branding itu ya biar dilirik oleh recruiter misalnya ya gitu. Nah, selain itu ada nggak sih benefit lain yang bisa kita dapetin kalau misalkan kita bikin konten di Instagram, di TikTok, di YouTube gitu? Benefit lainnya sih mungkin kayaknya yang di luar job kita as a programmernya sendiri sih menurutku. I see. Antara itu ya bisa aja berkaitan soal programming gitu. Antara itu kita dapat project misalnya, kayak oh ini orang bisa ngoding, oke kita minta ke orang ini aja buat coding aplikasi kita, misalnya ada orang yang diajak diajak minta jasa kita gitu. Atau bisa juga kayak kerjasama lain gitu. Misalnya endorse gitu. Betul. Ada brand-brand yang masuk, itu juga jadi satu pemasukan. Atau mungkin kalau di YouTube bisa ada AdSense. Betul. Itu juga satu manfaat gitu ya. Kenapa enggak gitu. Dan emang nggak bisa ditutupi sih, karena makin lama kita ngonten pun emang bisa menghasilkan gitu. Selain dari kerja sebagai programmernya gitu. Benar. Dan mungkin dari hasil itu baru kalau mau upgrade tadi ya toolsnya itu bisa lah ya. Betul. Jadi kalau aku sendiri personally selalu upgrade tools ngonten tuh berdasarkan hasil dari ngonten gitu. Jadi muterin lagi duitnya di situ. Lagi ya. Jadi ya memang jatuhnya jadinya nggak rugi kayak yang awal gitu ya. Betul. Karena karena udah ada penghasilan gitu dan kita membutuhkan itu untuk meningkatkan kualitas kita, kenapa enggak? Nah dengan kita bikin personal branding, peluang kita untuk mendapatkan yang kita mau semakin besar gitu. Misal kita mau pekerjaan yang bagus, kita bangun personal branding. Nah, HR-nya ngelirik kita dapatkan apa yang kita inginkan. Benar. Terus misal kita pengen sesimpel pengen dapat duit tambahan lah gitu. Benar ya. Itu bisa juga gitu. Nah, jadi personal branding tuh sangat membuka peluang untuk kita gitu. Dan sesuatu yang jangan kita sampai menolak gitu. Karena memang itu jadi sesuatu hal yang bermanfaat bahkan bukan cuma buat kita gitu. Betul. Buat orang lain juga ada manfaatnya. Betul, siapa tahu bermanfaat buat banyak orang gitu kan.
kan gitu. Jadi lumayan lah gitu, kita bisa memberikan insight ke orang lain gitu ya, yang orang lain juga bisa belajar dari kita ya. Itu satu hal yang luar biasa gitu ya, untuk bangun ekosistem IT lah di Indonesia itu betul. Bisa bagus siapa banget. Tahu ada impact-nya lah ya. Iya, sekecil apapun impact itu juga impact gitu, terhitung gitu. Benar. Ya jangan, nggak usah dilihat misalnya banyak banget yang lihat atau enggak gitu ya. Ada yang nonton atau enggak, ya yang penting bikin aja dulu ya. Betul, mulai aja dulu gitu. Ya. Nah, Afif, menarik banget nih obrolan kita sore ini, cuma kayaknya kita cukupin dulu sampai sini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung komen di kolom komen. See you minggu depan.